Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Javan Maivia dari RP3 dari kelas 2 D3 ITA. Dari sini saya akan menjelaskan serta mungkin akan mencoba beberapa konflik dari project ITS workshop administrasi dan manajemen jaringan. Nah, di mana di sini kita diperuntukkan diharuskan untuk membuat sebuah settingan, di mana settingan tersebut adalah kita menjumpai DNS, mengelola DNS server menggunakan domain lokal, dan kita akan mengkoneksikan dua virtual komputer yang dimana saya menggunakan sistem operasi Kali by Offensive Security. Nah, uh, dan juga mungkin di sini saya akan menampilkan beberapa uh, laporan saya yang telah saya buat. Ya, untuk yang pertama yaitu jelas kita harus langkah yang pertama kita harus men-setting DNS dulu, karena DNS itu sifatnya kita bisa mengelola, misalkan kita ingin membuka sebuah website, kita diharuskan menggunakan domain name server. Kalau tidak menggunakan IP, kita menggunakan domain name server. Ya, oke. Oke, ini ke VirtualBox. Kebetulan saya ini menginstal dua kali dan ya sama kali, sama-sama pakai kali. Ya, untuk percobaan sih. Oke. Oke, oke, oke. Mungkin di sini yang pertama, langkah yang perlu dilakukan adalah saya di sini tidak menggunakan bin 9 dikarenakan di kali sendiri, apabila kita sudah mengkonfig DNS server. Nah, nanti kalau kita akan mengalokasikan beberapa domain di dalamnya, kalau dia bin itu di restart atau mungkin dikonfig ulang di dalamnya, konfig manual dari binnya, dia akan error. Makanya di sini saya menggunakan DNS Masqui. Nah, di mana DNS Masqui ini adalah sebuah DNS server. Dia semacam seperti bin, cuman agak berbeda penggunaannya. Serta di DNS Masquer sendiri itu banyak digunakan di distro-distro Linux yang mungkin zaman sekarang, seperti OS-nya Raspberry atau Ubuntu yang cloud itu, dan mungkin beberapa seperti CentOS, CentOS 8 dan Red Hat dan Arch mungkin. Nah, di sini saya juga sempat mencoba Arch, namun uh, pada percobaan kali ini saya akan memperlihatkan saja tugas dari project yang dibuat. Ya, ini untuk proses penginstalannya sendiri seperti ini. Nah, jadi oke, langsung masuk ke virtualnya. Oke, virtual. Oke. Nah, di sini sudah saya config, kebetulan sudah saya config. Jadi saya tinggal membuka statusnya saja. Jadi saya tidak menginstal di sini. Jadi saya tinggal menampilkan saja tampilan yang sudah di setting, yang sudah saya setting maksudnya. Sudah saya setting. Oke. Mungkin seperti ini. Jadi di penginstalannya itu menggunakan apt install Masquid, seperti kalau pada bin itu misalkan apt install bin 9. Nah, ini pakai apt install DNS Masquid. Oke, Masquid, dan ini tampilannya. Lalu langkah berikutnya adalah kita men-setting ini network manager kita menjadi statis. Nah, uh, letaknya itu di sini. Kalau kita nggak mau ribet-ribet pakai CLI, atau memang terserah selera kalian masing-masing,
kalau saya mending lewat sini saja, lewat sini. Ya, lewat sini nanti tinggal klik masuk saja di sini, masuk ke IP setting. Tinggal masuk ke IP setting nanti. Nanti distatikkan. Nah, apabila sudah distatikkan, maka akan tampil seperti ini. Oke, tampilan sendiri dan S ini nanti akan disetting lagi untuk publikannya. Nah, kita buat file resolve DNS MASQUI di sini. Nah, perintahnya vim slash etc slash sebentar. Perintahnya seperti ini. Vim slash etc etc resolve DNS. Nah, seperti ini. Nanti seperti ini. Nah, kebetulan juga sudah saya config sebelumnya. Jadi menjadi seperti ini tampilannya. Nah, ya sama. Nah, kenapa saya menggunakan DNS publik dari Telkom? Karena tujuan dari DNS publik saya itu nanti di komputer klien agar dia bisa nyambung ke Google. Nah, jadi di settingan DNS kali ini berbeda. Misalkan di count of audience pakai bin itu dia menggunakan name server 888 atau 8844 atau 111. Nah, di sini saya menggunakan settingan seperti ini karena kalau saya pakai 888 dia itu nanti konflik dengan host komputer saya. Nah, kalau konflik nanti Linux saya itu nggak bisa connect ke internet. Nah, mungkin saya buat seperti ini. Jadi saya buat subdomain dari 88 yaitu dari Indihome-nya sendiri. Ini termasuk IP publik dari Telkom. Nah, yang sudah include mungkin beberapa IP di dalamnya. Nah, mungkin di sini saya juga merekonstruksi ulang untuk settingannya. Ya, settingannya. Oke. Oke. Nah, ya ini lanjut. Untuk penyetingan di name servernya saya memakai 168.0.10. Mengapa? Karena di tugas yang diberikan diharuskan menggunakan IP yang berbeda. Maka saya menggunakan IP yang berbeda. Di sini settingannya seperti ini. Nah, ini untuk DNS servernya di dnsmasqui.com sama dibuka di sini. Kemudian saya sudah menyetingnya. Jadi di mana jika DNS klien ingin tetap terhubung maka saya mengakalinya di sini menggunakan IP publik juga. Mungkin ini tidak disarankan apabila kalian ingin mencoba membuat sebuah website sederhana. Ini tidak dianjurkan karena IP publik itu nanti bisa mungkin dia aman, cuman mungkin juga dia akan diremote oleh seseorang. Jadi ini untuk hanya percobaan saja. Saya menggunakan 111 dan dia jalan di dua IP yang berbeda. Dia lokal, public juga. Nah, kebetulan ini kalau saya akses ke luar dia bisa kalau pakai di Nasquid. Oke, lanjut. Kalau sudah ini seperti biasa kita kalau di bin itu sistem etc init slash bin 9 restart service ya. Kalau di sini menggunakan sistem CTL restart DNS MASQUI sama atau juga bisa menggunakan sebaliknya etc init DNS MASQUI restart. Nah, untuk percobaan ya testing. Nah, ini yang saya tampilkan tadi. Seperti ini. Nah,
Oke, kita masuk ke web server di sini. Nah, untuk web server sendiri saya sudah menyediakan. Nah, di sini saya menginstal dua. Nah, di sini untuk kali yang versi DNS. Nah, ini untuk kali yang di web servernya. Kebetulan saya sudah membukanya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, oke. Jangan masuk ke tampilan ini dulu. Oke. Tampilan awal. Ya. Untuk langkah yang pertama untuk membuat web server di Kali Linux ini. Oke, di Kali Linux. Oke, masih terhubung monitor. Nah, oke, masih di sini sama konfigurasinya itu sama seperti oh, settingan modul pada modul Ubuntu dan di modul-modul seperti Debian versi Jersey atau versi 9 yang versi Stretch juga sama 10 eh, 10 ya Stretch Jersey ya 8 pokoknya Debian versi 9 atau 10 itu settingnya hampir sama. Di sini mungkin hanya menghilangkan get. Jadi kalau update itu tinggal apt upgrade lalu apt install Apache 2. Nah, untuk beberapa karena di kali Linux saya ini pakai 2020. Nah, jadi untuk settingannya mirip di Debian 10. Debian mulai Debian Jersey ya, mulai Stretch dan Jersey itu sama. Dan kalau di CentOS sendiri dia pakai CentOS 7. Oke. Oke. Ini tampilan saya pas waktu menginstalnya. Jadi seperti ini, agak saya zoom. Nah, jadi karena saya sudah mengonfig, jadi saya akan menampilkan hasil konfigan yang sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Lanjut. Di sini waktu pengecekan apakah server Apache itu sudah terinstall dengan baik atau belum, kan belum bisa diakses. Nah, oke, akan saya tunjukkan beberapa settingnya di sini. Oke, belum. Kita masuk ke jati baru. Nah, sudo systemctl, terus status Apache 2. Oke, masukkan password Apache 2. Oke, salah ya. Oke, nah status di sini sudah running. Nah, ya status di sini sudah running. Nah, ini settingan karena saya menggunakan web server pusat dari DNS. Jadi ini cloudnya tidak menggunakan dari server kali yang di OS ini. Jadi ada yang di OS satunya. Jadi begitu. Oke, terus lanjut. Nah, sama seperti DNS server. Jadi di web server sendiri ini kita diharuskan men-setting IP statik juga. Nah, di setting ini saya menggunakan IP 192.168.0.110. Nah, di mana di DNS tadi saya men-setting IP itu 0. 0.17 di DNS. Nah, maka di web server ini saya menggunakan 0.110. Nah, oke. Kalau sudah di setting, nah cara settingnya juga sama. Jadi di sini di kali Linux ya, di kali Linux ini sama, di sini dipermudah. Saya karena menginstal XFCE atau versi dari UI bawaan dari kali sendiri. Nah, itu cukup ringan, tapi nggak ringan-ringan banget. Jadi ini komputer saya agak lag. Oke. Terus kita coba untuk memastikan apakah settingan kita itu masuk atau enggak. Nah, kita klik saja di IP config. Nah, oke.
Di sini tidak saya tampilkan, jadi maka akan saya di di sini akan saya ketikkan ipconfig oke, sudo ipconfig sorry sudo ipconfig oke oke ifconfig nah di sini settingan IP-nya telah berubah 0.110. Nah, saya pemasukkan di laporan saya, jadi saya tunjukkan di video. Nah, mungkin untuk yang berikutnya, nah langkah yang berikutnya yaitu kita masuk di sini, di settingan DNS MASQUI-nya. Jadi kalau di bin itu sendiri dia pakai di nano etc bin.nameconf atau di resolve conf bin ya di situ. Nah kalau di sini dia ada di nano etc dnsmasqui.conf. Nah di sini ini ternyata saya sudah memasukkan screenshotannya. Oke. Ya. Langkah berikutnya yaitu adalah kembali ke virtual machine web server. Nah, kembali ke web server. Kemudian tambahkan ini mkdir etc scale public underscore html. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya ini adalah untuk untuk mengakses dua domain atau misalkan kita itu buat di satu user. Misalkan kita pakai di user Jovan. Di sini ada user 1. Nah, di user ini kita buat di public. Jadi dia repository jadi dia itu filenya bisa di copy di kalau kita membuat user baru, misalkan user baru, misalkan ini saya coba bikin user baru kan ya, saya coba bikin user baru, itu namanya nih saya buat nama itu tes. Nah, saya buat nama tes. Ini untuk yang sebelumnya, config yang sebelumnya itu saya gagal karena seharusnya itu kita menggunakan config yang ini dulu. Jadi kebalik. Jadi yang pertama itu kita harus membuat user baru dulu. Apabila kita sudah membuat user baru, lalu akan melanjutkan langkah ke ini sudo mkdir etc scale public.html. Oke, scale tadi. Oke, akan saya perbaiki kembali laporannya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Ini seperti ini. Ya. Ini untuk pengetesannya. Pengetesannya sendiri dia di sini di sudo ls home test. Jadi dia masuk ke file public.html. Nah, di directory home test ada folder public.html. Nah, sebentar saya perbaiki dulu untuk yang di sini. Akan saya setting ulang. Jadi tadi sudo mkdir etc scale public. Scale public. Oke, scale public.html. Scale public.html. Public.html. Oke. Nah, kalau sudah lanjut. Nah, di directory home sendiri kita diharuskan mengkonfignya ulang. Nah, jadi confignya ini fungsinya untuk agar kita bisa mengkustomisasi tampilan dari nantinya settingan config kita.
Jadi dibuatlah seperti ini. Nah, jadi komennya adalah sudo in s etc apc2 modes available thread shoulder.conf. Nah, seperti ini. Tampilannya menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah itu mungkin nanti oke. Kalau sudah itu nanti restart Apache. Nah, kalau sudah restart Apache dan oke. Langkah yang berikutnya adalah membuat virtual host. Nah, fungsinya apa? Nah, untuk di sini virtual host sendiri itu fungsinya ya tadi karena kita membuat dua domain jovan.com dan jovan.edu. Nah, maka diperlukan virtual host agar dia bisa mengakses web server kita. Jadi dokumennya sendiri harus disesuaikan dengan localhost kita agar bisa connect. Ya, jadi seperti ini. Mkdir ya membuat file seperti ini dengan HTML ringan dan settingannya mungkin seperti ini. Bisa untuk membuka akses dari ini. Jadi akses permission agar di allow bukan di denied. Nah, biasanya itu nanti akan tampil akses permission denied. Kalau ini nggak di chmod ya. Atau dia menemukan akses dari super usernya. Nah, di sini sementara letak dari virtual host saya itu ada di sini. Ada di sini. Domain saya, maksudnya ini domain jovan.com atau jovan.edu. Nah, dan kalau sudah nanti edit seperti ini untuk localhost yang utama, server admin, server name jovan.com, dokumen root var www html. Oke, lanjut di server domain saya seperti ini. Di server name jovan.com, server di sini settingnya seperti ini, dia menghostkan ke virtual. Lalu untuk yang berikutnya ini masuk ke dokumen yang root yang di ini yang kedua untuk meremot ke www.jovan.edu. Nanti akan dibuatkan sebuah tampilan. Nah, kayak apabila sudah semua ini sudah kita restart komen kita di restart sudo service apache 2 restart, lalu setiap dokumen root yang tersedia di file index itu disesuaikan lalu kita buat user test. Nah, di sini cara membuatnya yaitu seperti ini. Oke, kita kopikan dulu indeks dari www-nya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ya, kita login dulu ke user test. Ini user test, masuk ke user test. Lalu di sini masuk ke home public.html. Lalu kita buat dengan komen touch file 1, file 2, file 3. Kalau sudah diklik ls, kalau dia masuk, dia akan tampil seperti ini, file 1, 2, 3. Nah, oke. Testing server karena sudah men-setting. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Terlihat dua server virtual terkoneksikan dengan internet. Ya, terkoneksikan dengan internet. Dibuka di sini sebentar, lag. Oke. Oke, di sini. Nah, saya kelupaan memberikan informasi, jadi mungkin saya akan menambahkan di laporan. Nah, jadi ini settingan dari tampilan websitenya seperti ini. Nah, HTML sederhana yang dibuat selamat datang ingkang website saya. Website server ini juga mengelola domain saya yang satunya. Nah, web server ini juga menyediakan tampilan subdomain dari tampilan domain saya. Oke. Jadi tampilannya menjadi seperti ini. Saya buka di Mozilla.
Saya close. Nah, kalau dia buka akan tampil seperti ini. Jovan.com. Kalau dia diakses di jovan.edu, dia juga bisa. Oke, saya close dulu. Saya tambahkan jovan.edu. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, jadi yang di DNS tadi seperti ini. Nah, dari pihak sini juga dia dapat mengakses internet. Ya, akses internet. Oke. Nah, jadi ini untuk meskipun balik DNS dan DNS dan web server dia bisa mengakses internet. Oke. Ya, terlihat ya berjalan YouTube. Oke. Monitor dari sini kita coba ping 8. Apakah yang di web server ini juga connect internet? Karena saya tadi menggunakan IP public, seharusnya dia bisa. Nah, dia bisa connect ke Google ping 88. Oke. Nah, bagaimana kalau ping di DNS yang sini? 10. Oke, dia juga connect. Oke. Mungkin dari percobaan ini, mungkin hal yang saya tidak temukan adalah satu. Jadi, saya tidak bisa mengakses dari host komputer saya. Entah itu mungkin harus menonaktifkan salah satu settingan network dari dari settingan host wifi saya dari komputer saya, laptop. Nah, entah mungkin gara-gara saya harus mendisable dulu baru bisa. Mungkin akan saya coba kembali. Mungkin hanya itu. Untuk yang ke host ke host kali DNS dan host kali yang di web server dia sudah nampak seperti ini. Oke. Nah, mungkin seperti ini ya. Kurang lebihnya mungkin untuk percobaan yang berikutnya akan saya coba kembali di beberapa distro dan akan saya perbaiki laporan yang tipe-tipe yang di atas, oke. Dan akan saya kumpulkan secepat mungkin. Lalu akan saya coba untuk mencoba distro yang lain. Nah, untuk percobaan saat ini saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.